Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang urgensitas implementasi kebijakan publik dalam disiplin studi kebijakan. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Putri Afni Mufrikah, Vicky Firmansyah, Aryan Yogaswara, Wisnu Rahmat Jatmiko, dan Adrian Alif Naufal. Implementasi menurut Anderson merupakan salah satu tahapan dari serangkaian proses atau siklus suatu kebijakan. Dalam hal ini, implementasi dilihat sebagai administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menerapkan kebijakan yang diadopsi dalam upaya untuk mencapai tujuan kebijakan atau program. Implementasi kebijakan menurut Greenlee merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Mengapa studi implementasi diperlukan? Pandangan klasik yang dianut oleh para perumus kebijakan selama ini menyatakan bahwa tahapan tersulit dari serangkaian proses perumusan kebijakan adalah agenda setting dan formulasi. Jika agenda setting dan formulasi telah dilampaui, maka implementasi adalah sesuatu yang given atau yang akan mengalir sendirinya. Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards, implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards 3 memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. 4 faktor sebagai sumber masalah bagi keberhasilan proses implementasi. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua sumber daya, ketiga sikap birokrasi atau pelaksana, dan yang terakhir struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. 4 faktor ini merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan. Alasan lain yang mendasari perlunya implementasi kebijakan dapat dipahami dari pernyataan Greenlee dan Kuwait yang mengharapkan agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari 3 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi 3 variabel yaitu kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Next. Kenyataannya, perfect implementasi tidak pernah terwujud. Karena hambatan kondisi eksternal, tidak tersedianya waktu dan sumber daya yang memadai, kebijakan tidak didasarkan pada landasan pemikiran atau teoritis yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang ingin dicapai. Hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasilnya jarang bersifat langsung. Lembaga pelaksana jarang yang bisa mandiri, mereka sangat bergantung pada faktor lain. Jarang ada kesepakatan yang bersifat umum di antara aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya. Jarang ada suatu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada 3 aspek, yaitu 1. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedua, adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, serta pelaksanaan dan dampak atau manfaat yang dikehendaki dari semua program terarah. Tahapan-tahapan ilmiah implementasi sebagai suatu studi
merumuskan atau memahami fenomena yang hendak diteliti, merumuskan masalah yang hendak diteliti, merumuskan landasan teoritis, konsep, dan variabel-variabel penelitian, menetapkan metodologi yang hendak dipakai untuk mengumpulkan data, menjelaskan bagaimana data akan diolah dan dianalisi, serta rekomendasi. Baik, kita sudah sampai di penghujung presentasi dari kelompok 1. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.